Jenderal Qin, senang sekali bisa bersama Anda. Apakah Anda mendengar diskusi tentang potensi kapal cepat Iran menyerang kapal atau Houthi yang mencoba menutup jalur yang digunakan Saudi untuk mengangkut minyak di Laut Merah? Menurut Anda, kemana arah situasi ini hari ini, Jenderal? Saya rasa kita jelas telah mengubah momentum di sini. Orang-orang Iran menutup Selat Hormuz dan dengan itu mereka akhirnya berhasil mencapai gencatan senjata. Perang pun terhenti. Itulah yang mereka inginkan. Mereka menawarkan negosiasi, tapi sebenarnya mereka hanya ingin perang berhenti karena kita sedang menghajar mereka habis-habisan. Presiden Tim Keamanan Nasionalnya dan Komandan CENTCOM menilai situasi ini. Itulah kekuatan Angkatan Bersenjata Amerika. Bukan begitu? Sangat mudah beradaptasi. Kita fleksibel. Kita mengamati apa yang dilakukan musuh dan tentu saja kita mengubah rencana serta bereaksi sesuai dengan itu. Jadi Anda sedang melihat reaksi itu di sini. Dan jelas apa yang berhasil kami lakukan di sini adalah menutup sumber pendapatan Iran. Titik. Itulah yang terjadi di depan mata kita. Ini adalah perang ekonomi. Dan apa yang dihasilkannya? Itu memberi pemerintah pengaruh yang jauh lebih besar saat memasuki negosiasi ini dibandingkan sebelumnya. Itulah kenyataannya. Saya rasa orang-orang Iran membuat dua kesalahan perhitungan di sini. Ya, mereka menutup Selat Hormuz dan kita mulai membayar harga ekonomi dan politik untuk itu di dalam Amerika Serikat. Dan ya, tentu saja ada tekanan terhadap pemerintah dan terhadap Presiden Trump sebagai akibat dari hal itu. Mereka memasuki negosiasi ini dengan anggapan ini akan baik untuk kami karena pemerintah akan membuat beberapa konsesi akibat tekanan ini. Salah. Itu tidak terjadi. Kami tetap pada posisi kami. Presiden dan timnya berbicara. Dia berkata, saya ingin semuanya, tapi mereka tidak mendapatkannya. Dan Iran pulang dengan kepala tertunduk untuk memikirkan kembali strateginya. Mereka juga mengancam seperti biasa dengan retorika yang keras, mengatakan bahwa mereka akan mengganggu blokade kita yang telah mengambil semua pendapatan mereka. Jika mereka melakukannya dalam 8 hari ke depan, kamu tahu apa yang akan terjadi. Kita akan kembali ke pertempuran total. Mereka tahu itu. Kita akan lihat apakah mereka benar-benar akan mengambil tindakan itu. Terkait dengan arah kita di sini, ingatlah, ini adalah tahap blokade. Mengambil pendapatan mereka dan memastikan tidak ada kapal yang masuk atau keluar memperdagangkan minyak Iran. Tapi bagaimana dengan kapal-kapal lain yang tidak ada hubungannya dengan Iran atau minyaknya dan semua negara lain di sana? Perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan minyak akan menggunakan selat itu atau akan tetap beroperasi di tengah ranjau itu? Apakah para pemilik kapal masih menganggap terlalu berbahaya untuk melakukan itu? Karena ancaman dari Iran yang dulu ada dan menurut mereka masih ada sampai sekarang. Pasukan Cibares dan Siberia serta Presiden sudah siap menghadapi kenyataan ini dan jika tidak terjadi, kita akan lihat apakah itu akan terjadi. Menurut pendapat pribadi saya, kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Dan ini membawa kita langsung ke operasi di selat. Misi ini adalah membersihkan area, menghilangkan ranjau, memastikan keamanan, dan mempersiapkan pengawalan kapal, melindungi mereka selama seluruh proses penyeberangan. Dengan drone di sekitar dan beberapa kilometer jauhnya, mendeteksi rudal yang mendekat, hal yang sama juga berlaku untuk pesawat udara. Melindungi seluruh penyeberangan di sana. Dan ini adalah operasi yang lebih panjang. Dan pada suatu saat, jika kita perlu melanjutkan operasi ini, maka kemungkinan besar kita akan menyerahkannya kepada sekutu dan mitra. Jadi sebenarnya saya melihat ada dua tahap dalam hal ini. Fase 1, fase blokade, lalu fase 2 kita membutuhkan fase berikutnya dan dengan asumsi bahwa mungkin kita memerlukan fase berikutnya, tentu saja sedang dilakukan persiapan untuk melaksanakan fase ini secara serius dan berhasil. Siapa saja sekutu dan mitra yang akan terlibat dalam fase kedua ini? Ya, tentu saja mereka akan terlibat. Serius, jumlah orang yang secara sukarela mau melakukan hal itu. Ya, beberapa negara Eropa akan berpartisipasi, tentu saja negara-negara sekutu, dan negara-negara Arab di kawasan itu juga akan berpartisipasi. Ya, mungkin ada beberapa negara Asia, tapi itu belum pasti. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan mereka mengenai partisipasi. Jadi dengarkan, jadi kami butuh bantuan untuk melakukannya.
tanpa ragu. Seperti yang kami katakan di awal, kami bisa memulai prosesnya dan memastikan itu aman, menjadi salah satu hal dan hal lainnya. Negara-negara tidak ingin terlibat dalam menetapkan tingkat keamanan seperti ini. Tapi kami, sejujurnya, membutuhkan bantuan untuk bisa terus berjalan dalam jangka waktu yang lama. Dan kami berharap janji yang telah diterima dapat ditepati. Menurut Presiden, Asia dan Eropa memiliki lalu lintas yang jauh lebih banyak di wilayah ini dibandingkan dengan kami. Kami berharap mereka mengubah pendapatnya. Starmer sepertinya tidak sejalan sekarang, tapi mari kita lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih banyak Jenderal, seperti biasa Anda adalah sumber terbaik untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. Terima kasih. Duta Besar ZY untuk PBB Mike Waltz bersama kami. Duta Besar, selamat datang. Apa yang ingin Anda sampaikan tentang situasi saat ini? Baik, terima kasih Sandra. Dan seperti yang dikatakan Wakil Presiden, mereka telah menetapkan kerangka yang sangat dasar agar Iran berperilaku seperti negara normal. Nomor 1, berhenti mendukung kelompok teroris. Nomor 2, mereka tidak boleh memiliki program nuklir seperti yang dikatakan Presiden Trump dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi demi resolusi selama beberapa dekade. Itu berlaku baik untuk pengayaan maupun uranium yang sangat diperkaya. Dan kalian harus membuka jalur-jalur laut. Dan inilah tindakan terbaru dari Presiden yang mengatakan bahwa kalian tidak bisa menyandra seluruh dunia. Kalian tidak bisa, meskipun rezim Iran ini dimulai dengan menyandra orang Amerika, kalian tidak bisa menyandra ekonomi dunia. Dia membalikkan keadaan. Kalian memiliki sumber daya angkatan laut yang luar biasa di sana. Dan Komando Pusat baru saja merilis statistik mereka yang menunjukkan bahwa mereka membuat kapal-kapal Iran mundur. Iran tidak bisa memilih siapa pemenang dan pecundang dalam ekonomi global. Amerika Serikat, kami akan melakukan itu sampai semua kapal dibebaskan. Entah tidak ada kapal yang keluar atau semuanya keluar. Tahukah Anda, Selat Hormuz adalah kartu truf terbesar dan sumber pengaruh utama Iran? Presiden sepertinya telah merebutnya dari mereka. Jika dia berhasil membuka selat itu dengan menggunakan 2 kapal perusak berpeluru kendali yang ada di sana sekarang dan peralatan pembersih ranjau, dengan bantuan dari negara lain juga, orang-orang Iran tidak punya pilihan selain kembali ke meja perundingan. Ya, kami telah mengirim 2 kapal perusak kami. Operasi penyapuan ranjau sedang berlangsung, John. Dan kamu benar sekali. Apa yang dilakukan Presiden Trump adalah mengambil pengaruh itu, mengakhiri upaya Iran untuk menyandra ekonomi seluruh dunia. Dia telah menghapus itu dari agenda sekarang dengan tindakan ini. Dari sudut pandang Perserikatan Bangsa-Bangsa, kita tidak bisa hidup di dunia di mana 2 pihak berkonflik terlepas dari setuju atau tidak, dan ada negara yang mencoba menutup Selat Gibraltar atau Selat Bering atau jalur pelayaran internasional lainnya untuk dijadikan alat tawar dalam konflik. Kami mengesampingkan hal itu. Dan ini mengisolasi seluruh persoalan pada apa yang telah konsisten disampaikan oleh Presiden Trump sejak tahun 80-an, bahkan sebelum terjun ke dunia politik. Kita tidak bisa membiarkan rezim genosida memiliki kendali atas tombol nuklir. Titik. Saya harus mengatakan bahwa saya bersyukur akhirnya kita memiliki presiden yang mengambil tindakan berani dan tegas untuk menangani masalah ini sebelum menjadi krisis besar dan sebelum kita kehabisan pilihan. Dan itu saja. Jangan ragukan bahwa rezim Iran memang berusaha membangun perisai rudal konvensional seperti itu. Kita sudah melihat apa yang mereka lakukan hanya dengan apa yang mereka miliki. Bayangkan dalam 1 atau 2 tahun atau 5 tahun jika ini tidak diselesaikan dan mereka bebas menjalankan program itu. Bagaimana jika mereka memasang hulu ledak nuklir di salah satunya? Ya. Duta Besar, apa tanggapan Anda dan bagaimana dengan Wakil Presiden Jair De Vance bersama Brad dalam laporan khusus kemarin? Dia sedang mengidentifikasi, menemukan beberapa tanda baik meskipun negosiasi gagal pada akhir pekan lalu. Dengarkan. Saya rasa kami telah membuat beberapa kemajuan. Mereka bergerak ke arah kami, jadi saya rasa kami bisa mengatakan bahwa kami mendapat beberapa tanda baik, tapi mereka belum cukup maju. Apakah kita akan melakukan lebih banyak pembicaraan? Apakah kita akan mencapai kesepakatan pada akhirnya? Saya benar-benar merasa bahwa bola sekarang ada di tangan orang-orang Iran, karena kami sudah menaruh banyak hal di atas meja. Apa yang kamu pelajari dari itu? Jadi Sandra, kita harus ingat bahwa ini adalah pembicaraan tingkat tertinggi yang pernah ada, oke? Sebenarnya antara rezim Iran dan Amerika Serikat. Jadi mereka datang berbicara langsung sesuatu yang sebelumnya sangat ditolak oleh Ayatollah sebelumnya. Jadi dan sepertinya seperti yang sering dikatakan Presiden Trump, mereka ingin mencapai kesepakatan. Mereka perlu mencapai kesepakatan.
Yang menarik adalah mereka membawa Presiden Bank Sentral dan Trump tidak mendapatkan cukup penghargaan atas Memorandum Keamanan Nasional kedua pada masa jabatannya. Itu adalah untuk memberlakukan kembali tekanan maksimum. Ekonomi mereka sedang jatuh bebas. Di PBB kami kembali memperlakukan sanksi, jadi seluruh dunia bergabung bersama kami. Jadi waktu tidak berpihak pada mereka di sini. Dan seperti yang dikatakan Presiden Trump, kita yang memegang kendali, bukan Iran. Mari kita lihat apakah mereka akan kembali ke kesepakatan yang masuk akal. Seperti kata lagu dari The Who, kenali bos baru sama saja dengan yang lama. Itulah yang kita lihat dengan Galibaf dan Ebrahimi, di bawah rezim lama yang sama. Mereka adalah pengecualian di kawasan ini, berbeda dengan negara-negara lain di Teluk Persia seperti Arab Saudi, yang mencari modernisasi progresif, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Iran ingin terus mempertahankan rezim yang melanggar hukum, dan jika rezim ini terus berlanjut, apakah kita akan pernah mendapatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini? Atau mereka akan terus mendestabilisasi semua pihak? Ya, mereka memang punya aktor-aktor radikal tentu saja, yang memang ada hanya untuk mengekspor revolusi. Dan seperti yang saya tunjukkan kepada Duta Besar Iran di PBB, sebutkan satu negara yang menjadi lebih baik karena ekspor terorisme Iran. Tentu saja bukan Lebanon, Suriah, atau Yaman. Juga bukan Gaza, atau tempat lain manapun. Tapi kami pikir kami sedang berurusan dengan beberapa aktor yang rasional. Mereka harus berurusan dengan para ulama dan para ayatollah. Tapi lihatlah di sana, di seberang teluk. Lihatlah ke arah itu. Itu juga yang saya tunjukkan. Lihatlah Dubai, lihat Manama, Kuwait, dan Riyadh, dan negara Oman. Oman sedang berkembang pesat dan memberikan kehidupan yang lebih baik tidak hanya untuk warganya, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Kita akan lihat apakah kita tidak membuat mereka terpojok sampai tidak ada jalan keluar. Maksud saya, satu-satunya hal yang menghambat kawasan ini adalah Iran. Dan untuk kalian yang bicara soal beralih ke Asia, mau tahu sesuatu? Ketika Presiden Trump akhirnya menyelesaikan masalah yang menarik kita kembali ke Timur Tengah karena kekerasan yang diekspor oleh Iran, kita bisa benar-benar fokus pada bagian dunia lainnya. Duta Besar, terima kasih banyak atas kehadiran Anda hari ini. Baik. Terima kasih Jeff.